Shalom adik-adik, kakak hari ini mau kasih pantun. Malam hari anjing menggonggong, bertemu kucing ada di lorong. Kalau Tuhan berkenan menolong, jangan kita menjadi sombong. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, pada minggu kali ini kakak akan membawakan ibadah sekolah minggu kita. Nah, di sebelah kakak sudah ada Kak Kenny dan Kak Meli di sini yang akan menemani adik-adik semua untuk melakukan ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari yang Kau beri ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan, kami ingin memuji-Mu ya Tuhan, kami ingin menyembah bagi-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, segala pujian kami, segala penyembahan kami, itu semuanya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Bapa, pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama kata-katakan amin. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian ini ya. Mari ikuti kakak-kakak semuanya ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita ulangi dari awal ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Anak Tuhan tak boleh sombong. Anak Tuhan tak boleh sombong. Oke adik-adik pasti masih semangat kan? Kita angkat satu lagi ya pujian ini. Mari ikuti kata galang. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan suka cita. Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkap dengan suka cita. Dia mengasihi kita dan bersuka karena kita.
mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi dari awal lagi tadi. Bapa, ku berterima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami
sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, firman yang kami dengarkan ya Tuhan dapat menguatkan kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa, firman yang ditabur ya Tuhan, biarlah ya Bapa dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, Kau juga berkatilah ya Tuhan kakak yang akan membawakan firman-Nya ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau berkati kakak-kakak yang bertugas untuk minggu ini ya Tuhan. Dan Kau juga berkatilah ya Tuhan buat kakak yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini kakak bisa menyapa adik-adik melalui ibadah online. Oh ya adik-adik, kakak mau nanya, tadi pagi bangun tidur adik-adik sudah berdoa belum? Terus masih rajin baca Alkitab? Kakak percaya adik-adik semua anak Tuhan yang luar biasa selalu rajin berdoa dan tidak lupa membaca Alkitab. Ya adik-adik, oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita masuk dalam firman. Semua duduk dengan rapi. Kita akan lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh mengerti pesan Tuhan minggu ini. Kami buka hati kami untuk menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sebelum masuk dalam firman, kakak mau kasih tebak-tebakan. Dengerin ya tebak-tebakannya. Yang membeli tidak mau memakan. Yang memakan tidak bisa membeli. Ayo apa? Coba dipikir-pikir dulu, apa ya? Yang membeli tidak mau memakan, yang memakan tidak bisa membeli. Kakak percaya adik-adik, mungkin di antara adik-adik itu ada yang tahu ya jawabannya apa, tapi sebagian juga nggak tahu apa sih Kak jawabannya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, setelah dengarkan firman Tuhan, kakak percaya adik-adik akan tahu jawabannya apa. Oke ya, fokus semua ya. Nah adik, suatu hari ada seorang raja, dia sedang berjalan-jalan di atas istananya. Dan raja ini melihat ke sekeliling istananya. Raja ini sangat senang adik-adik dengan apa yang dia lihat. Lalu raja ini berbicara begini, bukankah itu Babel yang besar itu yang telah kubangun dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kujadikan kota Babel menjadi kota kerajaan. Wow, sombong sekali dia adik-adik ya. Tapi adik-adik, belum selesai dia berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dan suara itu berkata begini kepada dia, kepadamu akan dinyatakan, hai Raja Nebukadnezar, kerajaanmu akan beralih daripadamu. Engkau akan dihalau di antara manusia-manusia dan tempat tinggalmu ada di antara binatang-binatang di padang. Engkau akan diberi makan makanan rumput seperti kepada lembu. Itu akan berlaku sampai 7 masa berlalu, supaya engkau tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan dia akan memberi kepada siapa yang dia berkenan. Wow, adik-adik, kenapa begitu ya? Itu kira-kira kalau suara dari langit itu suara siapa ya adik-adik? Ya, itu pesan dari Tuhan adik-adik. Adik-adik, sebenarnya Tuhan itu sudah memperingati Raja Nebukadnezar supaya dia bertobat, supaya dia berubah. Tapi adik-adik, Raja Nebukadnezar ini bandel. Dia tetap aja tidak mau berubah, dia tetap aja tidak mau bertobat. Maka Tuhan akhirnya memberi pelajaran buat dia. Adik-adik, pada waktu itu juga apa yang sudah disampaikan Tuhan itu tergenapi adik-adik. Raja Nebukadnezar dihalau di antara manusia-manusia dan dia terpaksa tinggal di antara binatang-binatang di padang. Kemudian dia juga diberi makan makanan rumput seperti kepada lembu adik-adik. Adik-adik,
Mungkin adik-adik berpikir, Kak, apa ya itu beralih? Kan tadi katanya kerajaannya akan beralih daripada Raja Nebukadnezar. Apa sih Kak beralih itu? Adik-adik, beralih itu artinya berpindah. Jadi artinya kerajaannya itu sudah dipindahkan dari Raja Nebukadnezar kepada orang lain. Terus katanya juga Raja Nebukadnezar akan dihalau di antara manusia-manusia. Dihalau itu apa ya Kak? Mungkin ada yang bingung ya adik-adik. Nah kakak kasih tahu, dihalau itu artinya diusir. Nah Raja Nebukadnezar ini diusir dari istananya dan dia terpaksa tinggal di antara binatang-binatang di padang. Adik-adik, Raja Nebukadnezar ini diberi makan, tapi makannya makan rumput, makanan hewan seperti untuk hewan lembu adik-adik. Sayang loh adik-adik, sebenarnya sebelum Tuhan menyatakan dan Tuhan memberi pelajaran kepada Nebukadnezar, Tuhan itu sudah memberi peringatan melalui mimpi. Suatu ketika Raja Nebukadnezar ini sempat bermimpi, ya dia bermimpi bahwa Tuhan mau dia berubah, tapi dia bandel dan dia tidak berubah. Akhirnya Tuhan memberikan dia pelajaran. Dia seorang raja yang biasanya tinggal di istana, akhirnya dia harus tinggal di antara binatang-binatang. Yang biasanya dia makanan-makanan yang mewah-mewah, yang enak-enak, sekarang dia makannya makan rumput seperti hewan loh adik-adik. Kasihan sekali ya, itu akibat kalau dia bandel nggak mau diperingatin. Terus adik-adik, dia juga badan dia menjadi basah karena embun dari langit. Rambutnya pun menjadi panjang seperti burung Raja Wali. Adik-adik, terus kuku-kukunya menjadi panjang seperti kuku-kukunya burung. Wah, tragis sekali adik-adik ya. Harusnya dia menjadi seorang raja yang hidupnya boleh senang, mewah. Akhirnya terbalik, dia hanya mengalami sesuatu yang susah, yang sulit dalam hidupnya. Adik-adik, pesan dari pelajaran firman Tuhan kita hari ini, kita tidak boleh sombong. Apapun yang kita punya, apapun yang sudah kita bisa lakukan, apapun yang sudah kita raih seperti prestasi, itu tidak boleh membuat kita sombong, tapi kita harus bersyukur karena itu ada campur tangan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Nah adik-adik, sebelum kita tutup dalam firman, kakak mengajak adik-adik untuk menonton satu video. Yuk kita nonton sama-sama. Di sebuah hutan belantara, hiduplah seekor rusa bertanduk keemasan. Rusa tersebut sangat bangga dengan tanduk keemasannya dan selalu menyombongkan keindahan tanduknya dengan hewan-hewan di hutan tersebut. Pada suatu hari, saat sang rusa sedang berjalan-jalan di tepi danau, dia melihat di dalam danau ada kambing dan kerbau yang sedang berendam. Lalu rusa pun mendatangi mereka dan berkata, "Hei dua ekor hewan jelek, kalian pasti iri melihat tandukku yang panjang, indah, dan berkilau keemasan ini kan? Tidak seperti tanduk kalian yang kusam, jelek, dan pendek," kata rusa mengejek kambing dan kerbau. "Huh, dasar kau sombong rusa, mentang-mentang punya tanduk yang indah," kata si kerbau. "Iya, tandukku ini selain indah, juga besar dan kuat. Dan hanya aku yang memiliki tanduk seperti ini," kata rusa dengan sombongnya. Lalu rusa pun pergi meninggalkan kambing dan kerbau. Seusai pergi dari danau, rusa pun bertemu dengan seekor burung gagak. Burung gagak menyapa rusa. "Hai rusa, tandukmu sangat indah berkilau keemasan. Cantik sekali," kata burung gagak. "Oh, sudah pasti gagak. Tanduk emasku adalah yang paling indah. Selain itu juga besar dan kuat," ucap rusa dengan congkaknya. Rusa pun melanjutkan berjalan. Saking asiknya berjalan sambil mengagumi tanduknya, rusa pun tidak menyadari ada sarang lebah yang menggantung tepat di depannya. Tak ayal, tanduknya yang berwarna emas
menyentuh sarang lebah itu. Lalu para lebah yang kaget pun berhamburan keluar dari sarangnya dan mengejar sang rusa. Melihat para lebah yang marah, rusa pun berlari sambil berteriak minta tolong. Tapi tidak ada satupun hewan di hutan yang mau menolongnya. Dikarenakan paniknya, sang rusa terjatuh di kubangan lumpur tempat kerbau biasa mandi. Saat sang rusa keluar dari lumpur, dia melihat ada kambing dan kerbau berdiri di depannya. Lalu kerbau pun berkata, "Wah rusa, ternyata selain indah, tandukmu juga membawa sial ya," ejek sang kerbau. Mendengar itu, sang rusa hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan kambing dan kerbau sambil menyesali kesombongannya. Nah, adik-adik, kita sudah nonton videonya, itu pelajaran yang baik buat kita. Kita boleh mengambil satu pelajaran dari cerita firman Tuhan tentang Raja Nebukadnezar dan tentang rusa yang sombong itu. Ingat adik-adik, seberapapun hebatnya kita, seberapapun pintarnya kita, seberapapun kayanya kita, cakepnya kita, gantengnya kita, jangan membuat kita sombong, tapi kita tetap rendah hati. Kita bersyukur karena semua itu adalah kemurahan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita minggu ini. Ayo kita tutup mata kita akan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami tidak boleh sombong. Karena Tuhan, kami tahu Engkau membenci kesombongan. Biarlah setiap kami Tuhan terus diberikan hati ya Tuhan, kerendahan hati. Kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, biarlah kami senantiasa bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Sampai jumpa minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 18 yang bunyinya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, kakak ulang sekali lagi. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Adik-adik tolong dihafal. Bila adik-adik sudah hafal, adik-adik boleh menghubungi nomor-nomor di bawah ini, atau boleh juga adik-adik rekam dalam bentuk video dan kirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini. Oke adik-adik, tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Hari ini kakak mau ngajakin kalian bikin bookmark. Apa itu bookmark? Bookmark itu pembatas buku. Biasanya kalian taruh di Alkitab atau buku pelajaran kalian. Yuk ikutin kakak gimana cara bikinnya. Untuk bahan-bahannya adik-adik perlu stick es krim, lem double tip, gunting, dan format printout yang bisa adik-adik download di description box bawah ini ya. Ini adalah format gambar yang udah kakak download dan kakak print. Nah, setelah adik-adik print, adik-adik bisa warnai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, ini adalah hasil dari format gambar yang udah kakak warnai. Setelah kalian warnai, seperti biasa kita akan menggunting ya. Nah adik-adik, ini adalah hasil yang udah kakak gunting. Setelah digunting, sisi dari printout burung ini adik-adik bisa tempel dengan double tip ya, seperti ini. Tempelnya cukup satu doang. Kemudian lepas dan direkatkan. Hati-hati ya, rekatinnya harus sejajar, kalau enggak miring-miring, jelek.
kita lem kedua sisi dari stik es krim ini. Kemudian tinggal adik-adik rekatkan ke bagian dalam dari rim pot kita. Nah, ini dia hasil aktivitas kita minggu ini adik-adik. Kakak tunggu ya hasil punya kalian di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita buat minggu ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak buat berkat-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan untuk minggu ini ya Bapak. Biarlah ya Bapak Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memberkati kami ya Bapak kemanapun kami pergi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, punya Allah seperti Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.